Tingginya bonus demografi jika tidak berkualitas. Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, di Indonesia, permasalahan dalam sistem pendidikan dan sumber sarana pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah. Hal ini yang membuat Indonesia lemah dalam pendidikannya. Hasil dari survei yang dilakukan PISA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia sendiri berada di posisi ke-74 dari 79 negara lainnya. Sangat disayangkan, dengan SDM Indonesia yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia itu sendiri. Apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya pendidikan di Indonesia? Selain dengan masalah yang tadi sudah saya sebutkan, ada faktor lainnya yang menyebabkan lemahnya pendidikan di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi informasi di era digital memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, hasil survei menyatakan 73,9% penduduknya memanfaatkan teknologi digital itu. Hal itu setara dengan 202 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut merupakan potensi besar dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Namun, ada sisi yang patut diwaspadai di balik potensi yang besar ini. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu bentuk sumber daya yang sangat penting dan utama untuk mendukung proses pembelajaran di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya ketidakrataan dalam hal ini, membuat kawasan di beberapa daerah Indonesia masih tertinggal dalam pendidikannya. Faktor yang terakhir adalah kurang minatnya membaca. Lingkungan hidup di sekitar kita merupakan faktor penting dalam kehidupan. Jika lingkungan di keluarga kita saja sudah tidak membudayakan kebiasaan membaca, maka yang terjadi tidak ada minatnya membaca pada diri kita sendiri. Dengan melihatnya minat pembaca di Indonesia yang sangat lemah, UNESCO yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan turut andil menangani masalah yang terjadi di Indonesia ini. Maka dari itu ada peran penting dari UNESCO untuk meningkatkan minat membaca di Indonesia. Peran yang pertama dilakukan UNESCO itu adalah membuat kolaborasi dengan pemerintahan Indonesia. Kolaborasi ini sudah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi, yaitu kegiatan Six Literasi di Indonesia yang meliputi literasi baca hitung, sains, teknologi, finansial, sivik, dan budaya. Peran yang kedua yang dilakukan UNESCO dan Indonesia adanya pembekalan dan pemahaman. Pembekalan dan pemahaman ini dapat diberikan kepada guru agar siswa dapat melakukan pengecekan kebenaran informasi yang diberikan dari guru di internet. Peran yang ketiga yang dilakukan oleh UNESCO dengan Indonesia adalah kegiatan yang berkaitan dengan buku. Kegiatan yang telah dilakukan dengan Indonesia dan UNESCO ini adanya mendukung kegiatan bazar buku di seluruh penjuru Indonesia. Dengan adanya bazar buku ini dapat diharapkan mendongkrak minat baca bagi masyarakat di Indonesia. Teori yang digunakan untuk presentasi ini adalah liberalisme. Kerjasama antara Indonesia dan UNESCO ini dapat memberikan keuntungan di berbagai pihak. Bagi Indonesia sendiri mendapatkan keuntungan dalam dunia pendidikannya yang mengalami peningkatan kesadaran pentingnya membaca buku walaupun hanya sebentar. Dan keuntungan yang didapatkan untuk UNESCO ini yaitu eksistensinya di dunia internasional yang untuk UNESCO yang semakin tinggi karena keberhasilan membantu Indonesia dalam meningkatkan minat bacanya. Konsep yang dipakai ialah diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan salah satu bentuk diplomasi soft power dan bagian dari diplomasi publik yang dijalankan untuk suatu negara dalam mempromosikan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Terdapat sejumlah aspek yang menjadi bagian dalam kegiatan diplomasi budaya, termasuk seni, bahasa, dan informasi. UNESCO menggunakan diplomasi budaya untuk mempromosikan literasi di Indonesia. Dalam konteks ini, UNESCO bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini adalah lemahnya pendidikan di Indonesia merupakan suatu ancaman yang sangat buruk bagi Indonesia itu sendiri. Jika dalam beberapa tahun ke depan, dalam menangani masalah pendidikan ini tidak serius, dapat menimbulkan masalah bagi SDM Indonesia itu sendiri. Dengan adanya peran UNESCO, memberikan harapan untuk Indonesia dalam meningkatkan SDM-nya melalui literasi membaca. Dengan hal ini diharapkan program yang sudah digerakkan oleh UNESCO dan pemerintah Indonesia untuk kedepannya akan terus dikembangkan lagi agar Indonesia meningkat dalam pendidikannya. Cukup sekian presentasinya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.